Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena... Puji Tuhan, haleluya, kembali kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kesempatan ini kita mau mengisi kehidupan kita dengan perkara rohani sehingga kita berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau beri untuk kami mengisi hidup kami dengan hal-hal rohani. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya beri tema untuk renungan kita hari ini adalah bijaksana menjaga lidah. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, lidah sebagai alat pengecap rasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk kita berkomunikasi. Lidah walaupun anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah seperti api, meskipun kecil tapi dapat membakar hutan yang besar. Kita baca itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5. Saudara-saudara, ada satu peristiwa. Ada seorang anak yang bernama Michael yang berumur 3 tahun. Dia berharap supaya mendapatkan seorang adik perempuan. Maka ketika bayi dalam kandungan ibunya dinyatakan perempuan, ia sangat gembira. Setiap hari ia mengelus perut ibunya dan menyanyikan nyanyian untuk adiknya perempuan. Dan nyanyian ini adalah nyanyian yang punya pengharapan, nyanyian yang positif. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dia nyanyikan ini dan dia elus perut ibunya. Dia senang. Namun ketika bayi tersebut dilahirkan, terjadi komplikasi. Bayi tersebut dalam kondisi kritis. Michael menunggu, menerka-nerka mengapa ibu dan adik perempuannya belum juga tiba di rumah. Beberapa hari kemudian dokter memberitahukan ibunya bahwa bayi mungkin tidak akan bertahan lama. Ibunya memutuskan untuk membawa Michael ke ruang ICU yang melihat adik bayi perempuannya sebelum ia meninggal. Saudara sekalian, ibunya tahu hal itu melanggar aturan ruang ICU, tetapi ia harus melakukannya. Ia membawa Michael masuk dan membiarkan berdiri di samping adik bayinya yang kondisinya memprihatinkan. Saat itu kepala perawat melihat dan berteriak. Dia emosi. Anak-anak dilarang masuk ke sini. Tetapi sebelum ia mendorongnya keluar ruang, Michael kecil bernyanyi seperti dia mengelus-elus perut. Dia menyanyi tentang pengharapan dan penuh dengan sukacita. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, segera bayi itu menjadi tenang. Detak jantungnya yang tadinya cepat melambat. Kepala perawat memperhatikan apa yang terjadi dan berkata, "Anak kecil
lakukan terus. Sesuatu sedang terjadi pada bayi itu. Michael terus bernyanyi dan dia berdoa. Dan setiap hari adiknya berangsur-angsur pulih. Akhirnya dokter menyatakan adik perempuannya sembuh total. Michael yang kecil menggunakan perkataan untuk memberkati adik perempuannya. Saudara-saudara, cerita ini sangat sederhana, tetapi mempunyai makna yang besar sekali. Saudara-saudara, ada kuasa dalam perkataan kita. Jadi kita harus hati-hati memperkatakan. Dan lidah kita dapat menyembuhkan orang lain. Dapat juga membangun orang lain. Dan dapat juga membangkitkan semangat yang patah. Dan juga bisa membuat orang lain marah karena perkataan dan emosi kita yang tidak bijaksana. Mari gunakan lidah kita dengan bijaksana agar mendatangkan berkat sesama dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kebutuhan kita tidak hanya soal makan minum, tetapi kebutuhan kita sebagai anak Tuhan yang bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan adalah menguasai lidah kita supaya menjadi berkat. Tutur kata kita, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita mau menjadi berkat, kita gunakanlah lidah kita dengan bijaksana agar mendatangkan berkat sesama kita dan kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan ini mengedukasi kita, mengajar kita untuk lebih memahami apa kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kirimlah penjaga lidahku agar aku makin bijaksana. Dalam menjaga dan menggunakan lidahku, aku mau lidahku menjadi berkat bagi sesama dan nama-Mu dipermuliakan. Biarlah lidahku ini adalah lidah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.